Korban maksudnya ini apa? Korban mahasiswa yang drop out, nipu orang tuanya, mencuri, bahkan mengorganisir pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja sudah mencuri. Itu hal yang biasa di era-era saat itu. Cuman saat itu mereka masih takut, sangat takut karena TNI saat itu kan masih berkuasa. Jadi banyak sekali yang ditangkap oleh Koramil, Kodim. Tapi setelah reformasi ini semakin merajalela. Nah, cuman persoalannya kan ini menjadi hal yang agak sulit ya, karena masyarakat tidak tahu. Justru itu kami kemudian membuat semacam solidaritas paguyuban keluarga korban. Lalu dari situ kami membuat testimoni. Ternyata korban-korban ini terkait dengan pesantren Al-Zaitun. Lalu dari situ kami membuat buku terkait dengan NI KW9 dan pesantren Al-Zaitun. Tapi sayangnya buku yang kami buat saat itu ya oleh pimpinan intelijen saat itu dianggap buku itu adalah buku iblis. Ya. Pimpinannya Jenderal Endro Priyono. Iya betul. Jadi terus terang, kalau tadi Pak Hendro menganggap jangan menganggap enteng informasi, mohon maaf, apa yang terjadi hari ini, ya itu seharusnya sudahlah jangan. Hari ini maksud Anda saat ini berapa banyak orang yang saya dengar Anda ngumpulin semua data orang yang merasa diculik atau hilang, udah berapa banyak korban? Yang kami kumpulkan itu lebih dari 1.000 Bang. 1.000 orang? 1.000 orang lebih. Di berbagai kota? Di berbagai kota, terutama paling banyak ya 80%-nya kebanyakan adanya di Jakarta dan di Bandung. Bagaimana pola mereka masuk ke kampus-kampus itu? Ya mereka ini kan polanya itu mereka mengajak diskusi bukan di kampus. Mereka diajak ketemunya di mall, melalui chatting. Kalau dulu memang belum ada ya. Itu kumpulnya tidak di masjid-masjid. Kumpulnya nggak di musola, di rohis-rohis, bukan. Mereka itu nyampur dengan anak-anak muda gaul gitu ya. Ya pakai lepis, perempuan yang nggak pakai jilbab. Nah, pola rekrutmennya sangat menggunakan pola-pola motivator seperti motivator ulung yang ada di Indonesia ya. Anda pernah jadi korban atau Anda hanya mendengar cerita dari korban-korban? Oh, saya pernah direkrut tapi alhamdulillah nggak kena. Saat itu karena nggak punya uang aja gitu. Tapi bahwasanya, jadi semua yang direkrut harus punya uang? Harus punya uang, karena modus NI KW9 di sini modusnya adalah uang. Jadi terus terang saja, mohon maaf ya Pak Karni ya, dari setiap pengaduan yang masih mau buka pintu cuman polisi, bukan saya belain polisi, bukan. Walaupun proses hukumnya nggak jelas, tapi mereka mau buka pintu. Tapi terus terang saja, saya melihat ada kebohongan dari Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Ya karena hingga hari ini tidak pernah mengeluarkan fatwa, itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitiannya sebenarnya tidak pernah diumumkan. Hasil penelitian MUI itu kami bongkar. Karena itu masuk laci, akhirnya kami bongkar penelitian itu. Dan berapa kali kami ngirim surat, berapa kali kami datang. Karena maaf ya, dalam urusan Ahmadiyah, Lia Eden mereka semangat, tapi dalam urusan yang menyangkut NKRI ini harga mati. Saya pikir Pak Hendro juga harus paham itu. Ini ya, NKRI ini Pak. Jangan generasi muda dibiarkan, kami yang kritis malah diancam-ancam akan saya hajar itu. Ini persoalan dan kami sudah adukan itu ke Mabes Polri saat di Pada Ibahtiar, tapi nggak ada proses hukumnya. Kami minta proses itu dilanjut itu Pak. Kami tetap ada anggota Anda yang jadi korban ada di sini. Ini ada Dito kemarin.